Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Tiba-tiba air mataku malah menetes. "Kenapa Mas Hadi ada di sini?" kataku sambil terisak. "Kenapa kamu nggak membagi beban ini sama aku?" Mas Hadi malah balik bertanya. Aku diam, tidak bisa menjawab pertanyaan Mas Hadi. Terlebih, aku juga masih sangat lemas. "Kamu mau makan sekarang?" tanya Mas Hadi. Aku menggeleng. "Maafin aku ya Mas," kataku lirih. "Gak ada yang perlu dimaafin sayang. Yang penting kamu cepat sehat ya." Aku gak mau Mas Hadi lihat aku dengan kondisi kayak gini. "Kenapa? Kamu masih cantik. Kamu masih kesayangan Mas kok." Mas Hadi membelai rambutku yang sudah mulai menipis. Akhirnya semua orang yang kusayangi tahu kalau aku sakit. Ibu yang memberitahu Mas Hadi tentang aku. Kata ibu, Mas Hadi berhak tahu dan harus tahu. Rencana pernikahan akhirnya ditunda. Semuanya fokus pada kesehatanku. Aku sedih sekali sebetulnya, dan aku merasa tidak berguna. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi semangat untuk sembuh kini muncul lagi. Aku semakin rajin melakukan kemo, hingga 3 bulan terakhir rambutku pun sudah mulai habis. Tapi kondisiku lumayan membaik. Mas Hadi selalu datang setiap hari untuk menyemangatiku. Saat Mas Hadi sedang menjagaku, Karin juga tiba-tiba datang selesai dia pulang kerja. Saat tengah ngobrol-ngobrol, aku berkata pada mereka, "Mas, seandainya aku gak bisa bertahan, tolong menikah dengan Karin. Karin wanita yang baik. Mas Hadi gak akan menemukan perempuan yang lebih baik dari Karin. Untuk itu, Mas Hadi jangan lepasin Karin ya." Mas Hadi dan Karin cukup kaget mendengarku berbicara seperti itu. Mas Hadi langsung marah. "Kamu ngomong apa sih? Apa pantas kamu ngomong seperti itu?" "Mas jangan marah," kataku. "Ya kamu ngomongnya aneh-aneh aja. Sekarang tuh fokus sama kesehatan kamu." "Udah Mas, Vivi cuma ngelantur aja, kamu gak usah kayak gitu," kata Karin menenangkan Mas Hadi. Mas Hadi pergi keluar. Karin menatapku. "Vi, gak usah ngomong kayak gitu lagi ya. Gak usah ngomong yang aneh-aneh. Fokus sama perawatannya ya," kata Karin. Rasa-rasanya aku kadang gak kuat, Rin. Kadang ingin nyerah aja. Aku capek kayak gini terus, kataku sambil menangis. Karin memelukku erat sambil berkata, "Yang sabar ya, Vi. Kamu pasti sembuh. Ini cobaan-cobaan." Esoknya, Mas Hadi datang lagi menemaniku melakukan kemo. Dia kelihatannya sudah tidak marah lagi. Keadaanku mulai naik turun. Beberapa kali aku tidak sadarkan diri. Aku yakin semuanya cemas dengan kondisiku. "Mas, aku udah pasrah," kataku pada waktu itu. "Kamu harus kuat ya sayang," kata Mas Hadi sambil menggenggam tanganku. "Harusnya bulan ini kita sedang bahagia ya Mas. Harusnya kita bisa melakukan pernikahan kita di bulan ini. Nanti kalau kamu sudah sehat, kita langsung menikah ya." Aku mengangguk lemas. "Mas, kamu mau janji gak sama aku?" "Janji apa sayang?" tanya Mas Hadi. "Tapi Mas jangan marah ya. Tolong, menikahlah sama Karin Mas. Sayangin dia. Cintai dia seperti Mas sayang sama aku. Jaga Karin. Dia perempuan yang baik. Aku yakin Mas gak akan susah untuk mencintai Karin." Mas Hadi hanya diam. Dia hanya menundukkan kepalanya. Genggaman tangannya di tanganku kurasakan semakin erat. "Mas harus bisa ya. Aku yakin gak ada perempuan yang lebih baik dari Karin, Mas." Mas Hadi tetap tidak menjawab. Dia hanya terus diam.
Yang menungguku di rumah sakit selalu bergantian. Kadang ibu, kadang Regia, kadang Karin, ataupun Mas Hadi. Mereka selalu sabar mendengarku yang sudah mulai meracau kemana-mana. "Bu, aku pengen jalan-jalan," kataku pada ibu yang saat itu menjagaku. "Iya sayang, nanti kita jalan-jalan ya," jawab ibu. "Regia mana, Bu?" tanyaku pada ibu. "Nanti Regia pulang kerja langsung ke sini, dia masih kerja sekarang." "Vivi kangen rumah, Bu. Minta Regia antar Vivi ke rumah ya, Bu. Vivi pengen pulang." "Iya nanti ya sayang. Vivi pengen pulang sekarang, Bu," ujarku pada ibu sambil terisak. Karena aku terus merengek, ibu meminta izin pada dokter agar aku bisa pulang sehari. Melihat kondisiku, dokter mengizinkan dan meminta agar aku besok sudah kembali lagi ke rumah sakit. Aku senang sekali akhirnya aku bisa pulang. Mas Hadi dan Karin pun datang menjemput. Di perjalanan pulang, aku mulai ngelantur lagi. Aku berkata pada ibu, "Bu, semalam kayaknya Vivi mimpi. Vivi seneng banget." "Mimpi apa sayang?" tanya ibu. "Vivi mimpi lihat Mas Hadi sama Karin menikah. Mereka bahagia banget, Vivi jadi ikut bahagia, Bu." Kulihat Mas Hadi dan Karin menatapku. Aku tersenyum pada mereka. "Kalian harus bahagia ya," kataku. Setibanya di rumah, aku berbaring di kamar ibu. "Hadi sama Karin nginep juga malam ini di sini, Vi. Vivi seneng gak bisa pulang," kata ibu sambil tersenyum kepadaku. "Seneng banget, Bu. Apalagi semuanya juga kumpul," kataku. "Ya udah, Vivi istirahat dulu, bobo ya," kata ibu. Aku mengangguk pada ibu dan kemudian tertidur. Sekitar pukul 2 malam, aku terbangun. Kulihat ibu tertidur di sampingku. Kutatap wajah ibu lama. Ibu terlihat semakin tua. Ingin sekali aku bisa membahagiakannya di masa tuanya, bukan merepotkannya seperti ini. Karena aku merasa ingin menangis, aku mencoba keluar kamar. Karena takut membangunkan ibu. Di ruang TV, kulihat Mas Hadi tertidur di sofa, masih dengan pakaian kerjanya. Salin yang diberikan ibu hanya disimpan di sofa. Pasti dia kelelahan dan tertidur sehingga belum sempat mengganti baju. Aku mencari Karin, ternyata dia tertidur di kamarku. Karin, sahabatku sejak kecil ini. Sepertinya ini pertama kalinya kita tidak sekamar saat kita saling menginap. Aku berharap kita bisa tidur bareng dan cerita-cerita seperti dulu. Sekarang, untuk membangunkan Karin saja aku tidak tega, karena dia terlihat lelah. Kemudian, aku masuk ke kamar Regia. Regia kaget melihatku. Ternyata Regia belum tertidur. Aku duduk di kasur Regia. "Kamu lagi apa aja?" tanyaku melihat dia masih di depan laptop. "Ada kerjaan dikit lagi, Kak. Kok kakak gak tidur?" "Maaf ya, gara-gara kakak, pasti kerjaan kamu banyak yang ketunda. Jadi kamu kerja sampai malam gini." "Enggak kok, Kak. Ini juga mau beres, dikit lagi. Kakak istirahat lagi aja, baring aja di kasur aku," kata Regia. "Ja, kalau kakak nggak bertahan lama lagi, tolong jagain ibu ya. Buat ibu bahagia. Tolong kamu menikah juga dengan orang yang mau tinggal sama ibu. Cari calon istri yang sayang sama ibu juga." "Duh, kakak tuh ngomongnya kok begitu mulu sih? Kakak pasti sembuh kok." "Janji sama kakak ya, Ja. Ingat pesan kakak, jangan kecewain ibu." "Iya, Kak. Regia pasti bahagiain ibu. Regia juga akan bahagiain kakak. Kalian berdua orang yang paling berharga buat Regia. Regia juga yakin kakak bisa sembuh. Kita bisa bahagiain ibu bareng-bareng." "Makasih ya, Ja. Kakak pergi ke kamar ibu lagi ya," kataku. Esoknya aku kembali lagi ke rumah sakit. Aku menghabiskan hari-hariku lagi di sana dan melakukan semua perawatan. Tapi kondisiku tidak juga membaik. Aku sempat koma beberapa hari, kemudian sadar kembali. Sepertinya dokter juga memberitahu keluarga kalau kemungkinan terburuk bisa saja terjadi. Keluarga diminta agar bisa ikhlas dan menerima semua apapun yang terjadi padaku.
Dokter juga menyarankan agar keinginanku dituruti saja. Sayang, kamu mau apa? Nanti aku beliin. Kamu mau kemana? Nanti aku antar. Tanya Mas Hadi. Mas, aku pengen keluar. Aku bosan baring terus, jawabku. Besok aja ya sayang, kalau diem di luar dingin, ini udah malam, kata Mas Hadi. Tadi Bas bilang mau nganterin aku kemana aja. Ya udah iya, sebentar aja ya. Kamu pakai kursi roda. Mas Hadi membantuku naik ke kursi roda, dan kita berjalan-jalan di halaman rumah sakit. Mas, langitnya bagus ya. Kapan ya terakhir kali kita jalan-jalan kayak gini? Iya, langitnya bagus. Udah lama kita nggak jalan-jalan. Kamu mau jalan-jalan kemana? Aku hanya menggeleng. Kayak gini aja udah cukup, Mas. Aku nggak mau yang lain. Mas Hadi memelukku dari belakang. Kamu mau apa lagi, sayang? Mas, kalau boleh minta, apa kamu bisa nurutin? Kamu mau apa? Sebisa mungkin aku turuti, jawab Mas Hadi. Aku mau lihat Mas Hadi ngelamar Karin. Kayaknya aku bakal seneng banget deh, Mas. Mas Hadi hanya diam, dia tidak menjawab perkataanku. Mas, udah mulai dingin, kita masuk ke dalam lagi ya, kataku akhirnya. Mas Hadi segera mengembalikanku ke kamar. Seminggu kemudian, aku melihat Mas Hadi, Ibu, Reja, dan Karin datang semua. Saat itu, aku sudah mulai susah bergerak. Aku tersenyum melihat mereka semua berkumpul. Aku hanya bisa berkata, terima kasih sudah nemenin terus. Maaf ya ngerepotin, kataku lirih. Ibu memelukku erat. Vi, katanya ada kejutan buat kamu. Kamu mau lihat nggak? Aku mengangguk pada ibu. Saat itu ku dengar suara Mas Hadi mengatakan perasaannya pada Karin. Karin, aku sebetulnya bingung harus ngucapin dari mana. Aku sungguh-sungguh berterima kasih sudah jadi teman yang baik untuk Vivi. Kamu cantik, kamu baik, kamu idaman semua pria. Kata Vivi, aku juga akan gampang menyukai kamu. Harusnya Vivi benar, wanita seperti kamu akan mudah disukai. Hari ini aku mau bilang, aku rasa aku siap jadi suami kamu kalau kamu mau. Aku sudah memikirkan matang-matang. Bukan hanya semata-mata karena permintaan Vivi. Tapi aku pikir kamu wanita yang pantas untuk diperjuangkan. Dan benar kata Vivi, mungkin susah lagi cari wanita seperti kamu di luar sana. Saat ini, aku memang belum menyintai kamu. Aku yakin kamu juga begitu. Tapi mari kita coba jalani sama-sama. Di akhir perkataannya, ku dengar Mas Hadi menangis. Aku tersenyum. Mas Hadi keren banget, pikirku. Aku bahagia sekali bisa melihat hal ini. Iya mas, mari kita coba bersama ya. Aku harap kamu bisa menjadi yang terbaik untukku dan aku pun begitu, jawab Karin. Saat itu rasanya aku sudah sangat cukup bahagia. Yang terpenting bagiku adalah orang-orang yang kusayangi bisa saling menguatkan dan melanjutkan hidup dengan baik sepeninggalnya aku. Aku yakin Reja bisa membuat ibu bahagia. Reja juga pasti akan bertemu dengan wanita idamannya. Aku tersenyum memikirkan itu, hingga semua pandanganku mulai gelap. Akhirnya aku bisa istirahat dan tidak merasakan sakit lagi. Ini akan jadi tidur panjang dan menenangkan buatku. Di saat sedih dengan kepergianku, aku tidak ingin mereka lama-lama sedih dengan kepergianku. Mereka harus bisa melanjutkan hidupnya dengan baik. Mas Hadi dan Karin, semoga kalian bahagia ya. Reja juga semoga bisa menemukan wanita yang baik dan tulus dan juga menyayangi ibu. Untuk ibu, aku minta maaf. Tidak bisa membahagiakan ibu di hari tua ibu. Semoga ibu selalu sehat selalu dan terus bahagia. Maafkan Vivi sudah banyak sekali merepotkan ibu.
Itu dia ceritanya. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.